Tentu sangat membanggakan ketika tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah sangatlah tinggi. Apalagi kalau tingkat kepercayaan publik tersebut memang benar-benar terbukti dengan kinerja pemerintah yang membaik atau bukan melalui sebuah survei pesanan. Beberapa waktu lalu, berdasarkan lembaga survei independen internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Gallup Poll menyatakan, Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Adapun, tingkat kepercayaan itu mencapai 80% atau meningkat dibanding tahun 2007 yang mencapai 52%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government di antara negara-negara yang tergabung di Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan Government at a Glance 2017. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari segala risiko dan sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif. Selama hampir 3 tahun Joko Widodo berkuasa, pemerintah telah melakukan perubahan dengan gemar membangun infrastruktur di sejumlah daerah terpencil. Atas perubahan tersebut, negara tetangga silih berganti mengunjungi Indonesia demi mengajukan kerjasama bilateral. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD. Indonesia sukses mengalahkan Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, data juga menunjukkan posisi Indonesia di atas negara-negara berkembang di luar non-OECD seperti India, Afrika Selatan, dan Brasil. Kini memang sudah eranya pemerintah dipercaya oleh rakyatnya. Semoga dengan adanya hasil ini, pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya sehingga membawa Indonesia menjadi lebih baik dan terpandang di kancah internasional. Tim Liputan, Berita 1. Rakyat percaya pemerintah, itulah tema dialog kita pagi hari ini, dan di studio telah hadir peneliti kebijakan publik sekaligus juga direktur di Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting, Pak Sirojudin Abbas. Selamat pagi. Selamat Kang, pagi. terima kasih sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Ini kalau kita bicara soal hasil survei, Kang Sirojudin. Lembaga Gallup ini selalu seringkali menjadi rujukan gitu ya. Ini lembaga survei internasional, kita bisa melihat dari sana, artinya bukan pandangan internasional, mereka juga respondennya orang kita. Betul. Ini yang mengatakan bahwa Indonesia itu, pemerintah kita menjadi pemerintah yang paling dipercaya oleh rakyatnya, bahkan peringkat 1 dibandingkan negara-negara lain gitu. Nah, apakah di dalam negeri juga sebetulnya Kang Sirojudin juga punya survei yang mengkonfirmasi hal itu? Atau bagaimana sebetulnya? Ya, pertama saya kira perlu diapresiasi bahwa Gallup ini lembaga yang sangat kredibel, yang secara rutin mengumpulkan data hampir di seluruh dunia, dan melakukan analisis komparasi mengenai sejumlah faktor yang terkait dengan masyarakat, politik, dan ekonomi. Sehingga Gallup saya kira di antara lembaga riset internasional yang memiliki data paling lengkap mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia. Jadi ketika Gallup merilis laporan seperti itu, saya kira kita pantas bersyukur bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang dipercaya publik sejauh ini dibanding negara-negara lain. Tentu saja di dalam negeri pun Saiful Mujani Research and Consulting rutin melakukan analisis lewat survei nasional kita terhadap kondisi sosial politik Indonesia, termasuk kondisi kondisi pemerintahan dan proyeksi ekonomi Indonesia ke depan. Dan kita menangkap secara reguler bagaimana perubahan aspirasi masyarakat, perubahan persepsi publik secara umum terhadap kinerja pemerintah, Presiden Jokowi, kondisi politik, dan lain-lain. Ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita bicara Gallup pernah salah juga ketika Obama sama Romney gitu kan. Dia hasil surveinya memenangkan Romney, ternyata Obama yang menang. Tapi itu satu hal yang lumrah sebetulnya dalam sebuah
hasil survei atau Ya bagaimana? kan survei kan pada saat survei dilakukan selalu ada time lag antara survei dengan dan bisa berubah realnya. hasil. Bisa berubah. Kayak di Jakarta juga kemarin begitu. Dan ada yang berbeda juga untuk survei politik di Amerika. Itu survei biasanya dilakukan menurut standar populer respon. Jadi populasi yang disurvei, tetapi penentuan pemilih pemenang untuk pilpres terutama bukan dari popular votes, tapi dari electoral college. Jadi, agak berbeda memang. Itu sebabnya Hillary Clinton dari popular votes menang. Tapi dari electoral college kalah sama Donald Trump. Tapi yang menarik gini, kalau kita bicara hasil survei itu kan sebetulnya citra. Yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia percaya terhadap pemerintahnya. Tapi kalau secara fakta bisa jadi berbeda kan, Kang Sirojudin. Misalkan hasil dari risetnya BPS, jumlah orang miskin bertambah sebetulnya. Nah ini kan sebetulnya hasil dari kinerja pemerintah selama ini belum betul-betul terasa. Betul nggak begitu? Atau bagaimana sebetulnya? Ini persepsi publik itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi kontekstual pada saat survei itu dilakukan. Memang kalau kita merujuk pada survei kita sendiri pun, kita tidak menemukan bahwa sebetulnya ada konsistensi 100% antara temuan survei dengan kondisi real. Karena selalu ada disparitas. Selalu disparitasnya itu karena kita memilih responden itu dengan metodologi sampling dan random sampling. Dan tentu saja kita ada proporsi di antara pemilih itu yang tidak suka, tidak puas gitu, dan kita kelihatan proporsinya seperti itu. Jadi itu wajar saya kira kalau ada perbedaan seperti itu. Tapi tidak menyatakan bahwa hasil survei itu nggak valid, atau apalagi fraud misalnya, nggak begitu, gitu, karena ada metodologi ketat yang Gallup itu sekitar 80% kalau saya tidak salah tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintah. Kalau SMRC sekitar berapa, Mas? SMRC di survei terakhir kita tingkat kepercayaan pada institusi kepresidenan lah, gitu. Institusi kepresidenan ya? Itu di kisaran... Maaf, kalau institusi kepresidenan itu artinya presidennya sendiri atau sebetulnya termasuk kementerian-kementeriannya? Ya, artinya presiden sebagai institusi, sebagai tokoh dan sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. Karena sistem kita sistem presidensial. Jadi sebetulnya kepercayaan kepada simbol negara, kepercayaan pada pemerintah yang menjalankan negara ini. Nah itu di kisaran 86% saat 86, artinya tidak terlalu jauh sebetulnya. Tidak terlalu jauh dengan Gallup sekitar 80%. Tapi kalau kita breakdown lebih lanjut di temuan kita, kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu sekarang di kisaran 76%. Terhadap kinerja ya? Kinerja. Kepercayaan itu 86, tapi terhadap kinerja presidennya, terhadap kinerja presiden sendiri itu di kisaran 76%. Apa yang membuat itu berbeda? Mereka percaya, tapi artinya kan gini, kalau boleh saya bacanya, masyarakat menilai kita percaya sama institusi presiden, tapi kalau kinerjanya kayaknya sebagian dari mereka mengatakan kayaknya belum begitu puas. Boleh nggak dikatakan begitu? Ya, bisa begitu. Ini institusi presiden itu artinya kerja sistem kolektif, bahwa presiden sedang menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan benar. Kalau kita bandingkan dengan Gallup, sebenarnya Gallup itu dengan institusi kepresidenan itu lebih cocoknya, karena artinya sebagai pelaksana pemerintahan, presiden sudah bisa menjalankan roda organisasi negara ini dengan baik, menjalankan program dengan benar, dan mencapai ekspektasi publik dengan tinggi. Itu artinya apa? Artinya institusi kepresidenan secara keseluruhan sebagai pemimpin tertinggi. Tapi kalau kita rujukan secara spesifik pada kinerja Jokowi sebagai presidennya pribadi gitu, kita melihat tingkat kepuasan terhadap kinerja presidennya itu sendiri ada di angka 76%. Nah itu dia, apa yang membuat ada gap di situ antara kepercayaan terhadap institusi presiden dengan Presiden Jokowi sendiri? Karena kebanyakan masyarakat mungkin akan melihatnya secara keseluruhan, karena dia juga bicara soal kementerian. Kebanyakan kementerian yang banyak dikritik sebetulnya, tapi banyak orang yang lebih memuji Jokowi. Tapi hasil surveinya justru
terhadap Jokowinya itu kinerjanya lebih rendah? Atau ya, itu saya kira wajar karena begini, kalau kita melihat Jokowi sebagai presiden, eksekutif, individual yang menjalankan itu, yang punya mandat memimpin, itu artinya kita melihat bahwa Jokowi harus mengambil sejumlah kebijakan dengan cara kerja dia sendiri. Itu jadi lebih terpersonalisasi. Kalau ini lebih ke institusi. Kepresidenan. Artinya banyak kebijakan juga yang kurang populer di antara masyarakat. Betul. Kalau ketika pilihannya, tapi secara umum presiden sudah bisa memenuhi kepuasan dan kepercayaan publik di angka 86%. Itu kepercayaan ya, yang 86% itu. Kalau yang 76% itu dari survei itu pada kinerja presiden. Bahwa sudah perform, mencapai target-target di semua bidang. Baik, misalnya kita breakdown di angka di variabel-variabel terkait sosial ekonomi dan politik, lalu terkait sosial budaya, lalu hukum dan keamanan. Di mana di antara tiga hal itu yang paling tinggi? Yang paling tinggi selama ini di bidang sosial dan infrastruktur ekonomi. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Kang Sirojudin. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai jeda. Rakyat percaya pemerintah, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Sirojudin Abbas. Kang, ini kalau kita bicara soal hasil Gallup yang mencapai 80% itu tinggi ya. Biasanya 60 saja sudah dianggap luar biasa sebetulnya. Begini, bisa dibaca dengan cara yang lain juga. Bisa karena tingginya kepercayaan itu karena bisa jadi ekspektasi publik kita masih tinggi, relatif rendah. Maksudnya? Karena ekspektasi terhadap pemerintah, terhadap capaian-capaian pembangunan pemerintah itu tidak terlalu tinggi, maka berapapun yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan dan dalam hal implementasi program-programnya itu dianggap memuaskan publik. Itu karena ekspektasinya rendah. Ekspektasi publiknya rendah. Jadi ketika ada inovasi hanya kecil saja gitu, itu sudah dianggap sesuatu yang besar. Tapi kalau ekspektasi publiknya tinggi, gitu, bisa jadi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini ya kurang. Meskipun jadi, banyak, soal tapi bagaimana mengelola ekspektasi publik. Ya. Ini artinya juga keberhasilan pemerintah juga membuat masyarakat tetap punya harapan, tapi dibuat paham bahwa Anda jangan membuat harapan yang terlalu tinggi saat ini, paling enggak kan gitu. Itu kan keberhasilan pemerintah juga membentuk opini di masyarakat seperti itu. Nah, yang menarik adalah gini, ketika tingkat kepercayaan itu tinggi, sementara kinerja institusi tinggi, sementara kinerjanya itu tidak setinggi kepercayaan publik, itu kan boleh nggak kalau saya artikan bahwa seperti yang tadi dikatakan sama Kang Abbas bahwa kerja Anda itu mungkin masih ada yang menjadi catatan kita, tapi saya percaya sama Anda, begitu kurang lebih kan? Nah, ini apa yang membuat tingkatnya itu kinerja yang dilakukan sama pemerintah itu tinggi? Kalau kita lihat dari dasar kepercayaan itu, kita lihat bahwa pemerintah sudah menjalankan negara ini, organisasi negara, dan mengelola institusi-institusi di bawah negara ini ke arah yang benar. Dan ini ke arah yang benar ini kemana maksudnya? Ke arah yang benar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, bahwa misalnya akan membangun kesejahteraan, perdamaian, lalu membuat pemerataan, menciptakan lapangan kerja, seterusnya. Arahnya sudah benar, jadi percaya bahwa pemerintah sedang melakukan kerjanya secara profesional dan baik. Meskipun hasil BPS misalkan dari sisi jumlah orang miskin bertambah. Dari sisi realisasinya ada plus minus kalau kita breakdown dari sejumlah indikator kinerjanya. Misalnya kinerja sektoralnya bisa lihat aspek apa yang direspon masyarakat secara positif, memuaskan. Misalnya membangun infrastruktur. Itu sangat memuaskan. Infrastruktur sangat memuaskan. Itu nomor satu ya? Nomor satu. Lalu yang kedua soal
investasi dalam pembangunan sosialnya, social investment di situ lewat penyediaan dan program bidang kesehatan dan pendidikan, gitu. Lalu berikutnya juga ada soal kemudahan akses terhadap perizinan bisnis misalnya, lalu permodalan seterusnya. Tetapi kita melihat kalau sampai ke bawah, memang masih banyak juga yang menjadi sektor PR. yang menjadi PR pemerintah. Misalnya penciptaan lapangan kerja itu dianggap masih kurang. Nah, penciptaan lapangan kerja ini terkait dengan angka absolut pengurangan jumlah orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin itu selalu diberikan bantuan sosial, tapi kan juga harus terlibat dalam bekerja dan memproduksi kebutuhannya sendiri. Pengurangan orang miskin. Lalu yang terakhir ya soal ketimpangan sosial secara umum. Ya, dan itu aspek-aspek yang dirasakan masih membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah. Nah, artinya kan gini, Kang. Kinerja-kinerja tadi tidak setinggi tingkat kepercayaan, tapi ini menurut pandangan saya orang awam, trust publik itu penting bagi pejabat untuk menjalankan tugasnya. Ini dengan modal 80 sekian persen yang dihasilkan oleh SMRC, bahkan Gallup juga 80-an persen. Ini kan harusnya menjadi tenaga bagi pemerintah untuk betul-betul mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyatnya sebetulnya. Persis, itu adalah dasar legitimasi yang dibutuhkan pemerintah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini di semua tingkatan, baik di tingkat pusat, kementerian maupun provinsi sampai kabupaten kota, itu sudah on track sesuai dengan harapan publik. Dari situ sebetulnya. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat tingkat kepercayaan seperti itu memberikan justifikasi bahwa pemerintah sudah on track, maka lanjutkan dan buat program-program ini lebih besar lagi. Artinya gini, di sisi lain ini Kang Sirojudin, kalau boleh saya baca, artinya kalau sampai, ini kan masyarakat juga akan memberikan waktu sebetulnya terhadap pemerintah untuk mewujudkan harapan mereka. Dan kalau sampai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi itu, ternyata tidak memuaskan, tidak memenuhi harapan masyarakat, artinya ini bisa jatuhnya juga akan luar biasa. Betul, kalau ternyata ekspektasi publik itu tidak bisa termanage, apalagi misalnya dalam 1 atau 2 tahun ke depan menjelang 2019, terbukti bahwa ekspektasi itu tidak terpenuhi. Nah, tetapi kalau kita membaca saat ini, itu banyak manfaatnya kalau kita memahami makna dari kepercayaan publik ini. Karena bisa dilihat dari sudut pandangan publik internasional. Dalam kaitan Indonesia kerjasama dengan negara-negara asing seperti apa. Negara asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam semua aspek juga membutuhkan dasar. Apakah pemerintah ini legitimate mendapat dukungan dari rakyatnya atau tidak. Karena itu juga terkait dengan investasi. Kalau tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik, bagaimana investasi mereka bisa aman? Ragu-ragu pasti mereka untuk masuk. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Kang Sirojudin. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai jeda. Rakyat percaya pemerintah, dialog kita lanjutkan kembali di studio masih bersama Sirojudin Abbas. Kang Sirojudin, ini ada penelpon, kita coba angkat dulu dari Jakarta, ada Pak Marolop. Selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau bacaan saya ya terhadap hasil survei, ya saya merujuk diri saya aja sendiri ya. Gitu. Kalau saya jadi responden, ditanyakan secara umum, ya kan? Secara umum, puas atau tidak puas terhadap pemerintahan ini, saya jawab pasti puas, ya kan? Itu bacaan saya ya terhadap suatu survei. Secara umum ya, tapi semua. Ada tapinya nggak Pak? Iya, tapi kalau ditanyakan spesifik gitu kan, adakah tidak puasan terhadap pemerintah ini? Ya ada. Dalam hal ini tadi itu sektor real yang masih belum sesuai keinginan gitu. Nah, contoh sektor realnya apa nih Pak? Iya, konsumsi masyarakat yang masih rendah. Ya kan, sehingga menyebabkan industri kita itu
barang-barang yang diproduksi industri kita itu tidak terserap oleh pasar gitu loh, masyarakat. Iya kan? Sehingga ini. Tapi kalau ditanyakan secara umum, kenapa? Puas-puas karena bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5%, walaupun itu memang tidak sebesar itu, tapi memang bisa saya maklumin karena banyak berbagai indikator, dan menjaga inflasi maksimal 4%. Baik. Ya, itu. Baik Pak Marolop. Survei seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Marolop sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Menarik ini pandangannya Pak Marolop. Sebetulnya konsumsi masyarakat rendah, produksi barang banyak yang tidak terserap oleh masyarakat, tapi puas dengan kinerja pemerintah ini kan. Ya, saya kira ini dari kondisi umum, secara umum memang ada tingkat kepuasan karena adanya ada progres dan ada optimisme ke depan. Nah, tetapi yang kalau kita lihat indikator-indikatornya, kita melihat bahwa indikator-indikator yang terkait dengan di aspek supply-nya, misalnya untuk yang memfasilitasi produksi, misalnya infrastruktur, baik energi, jalan maupun listrik, seperti itu, juga permodalan, gitu, infrastruktur permodalan yang bisa diakses publik, memang ada progres. Nah, tetapi memang kalau kita runut lagi pada indikator-indikator yang lebih spesifik, misalnya soal korupsi, menekan korupsi pada tingkat terendah ya dianggap masih kurang juga. Terus juga pemerataan kesejahteraan, menyediakan lapangan kerja, juga mengurangi jumlah orang miskin, mengurangi pengangguran, seterusnya. Ini itu menjadi PR-PR yang sama, mirip dengan yang dinyatakan sama Pak Marolop. Persis, dengan Pak Marolop begitu. Tetapi kalau kita melihat opini warga saat ini menunjukkan ada optimisme dan kepercayaan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini sedang bekerja ke arah sesuai ekspektasi publik. Kita angkat satu telepon lagi, Kang Sirojudin. Ada Pak Madirsa dari Samarinda. Selamat pagi Pak Madirsa. Selamat pagi, berita satu. Selamat pagi Pak Sirojudin Abbas. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Saya itu begini Pak, kalau surveinya akurat, saya setuju Pak. Tapi kalau surveinya hanya Bapak senang, saya nggak setuju Pak. Nah, kan ini masa jabatan Pak Jokowi kan masih 3 tahun Pak ya. Jadi saya minta Pak Jokowi, kalau lagi makan pagi, siang dan malam, ingat Pak rakyatnya ada yang makan sekali sehari Pak. Kemudian waktu Bapak tinggal di Istana Negara, ingat rakyat Indonesia yang tinggal di kolong jembatan Pak. Itu aja lah masa 3 tahun ini, tolong Pak rakyatnya dibikin senang sedikit. Pak Madirsa, sebelum ditutup Pak Madirsa, apakah Pak Madirsa puas dengan kinerja pemerintah hingga hampir 3 tahun ini? Ya kita ikuti aja survei Pak, bagaimana? Jangan surveinya tidak akurat. Asal Bapak Jokowi tenang aja Pak. Baik Pak Madirsa, terima kasih banyak dari Samarinda. Langsung Kang Sirojudin. Ya saya kira baik dan betul saya kira dari pesan Pak Madirsa itu bahwa PR yang paling besar dari pemerintah ini masih jauh dari selesai. Misalnya aspek kesejahteraan, memang itu bagian yang masih berat. Meskipun pemerintah sekarang sudah mengambil inisiatif yang ekstra keras untuk membangun, menciptakan pemerataan pembangunan di tingkat pedesaan. Misalnya program-program terkait dana desa. Dana desa, itu katanya kurang efektif juga. Ya, meskipun banyak kritik, banyak kasus yang mulai ditemukan, tetapi secara umum di atas 60% berjalan baik. Artinya tidak gagal amat gitu. Saya kira masih positif hasilnya. Itu menciptakan infrastruktur ekonomi pedesaan lebih baik, infrastruktur permodalan di level terendah di masyarakat juga tersedia dan bisa diakses, juga memberikan trigger bagi munculnya entrepreneur mikro di tingkat bawah ya. Di tingkat bawah. Itu artinya kalau program ini terus didorong, ini bisa mengarah pada penyelesaian sejumlah masalah. Artinya kalau ini saya mencoba menganalogikan gini Kang, ini masyarakat pengen punya rumah yang mewah dan bagus, tapi paling tidak memang rumahnya sekarang belum ada, tapi pondasi-pondasinya itu sekarang sedang dibangun. Betul. Tiang-tiangnya, walaupun memang rumahnya belum jadi. Mungkin seperti itu kali analoginya yang lebih. Saya kira iya. Sederhana. Itulah bagaimana cara orang real estate menjual properti. Kira-kira begitu. Marketnya yang dijual. Tapi saya kira untuk pemerintah saat ini bukan hanya marketnya yang dijual, tetapi memang program realnya memang sudah jalan. Nah, cuman untuk memberikan efek
secara lebih substansial, saya kira membutuhkan waktu. Karena terkait dengan banyak hal, misalnya soal sumber daya manusia kita yang dibanding dengan sumber daya rata-rata di populasi regional kita di ASEAN, apalagi Asia, masih belum cukup kompetitif. Juga kemampuan industri menciptakan lapangan kerja yang berbasis teknologi, misalnya juga masih rendah. Juga dari sisi kerjasama dengan swasta dengan pemerintah juga belum cukup optimal. Kang, dari hasil surveinya SMRC sendiri, yang paling bawah itu soal kesejahteraan ya tadi, atau lapangan kerja, pengangguran, gitu. Dan artinya soal kemiskinan seperti itu. Itu berapa persen artinya? Artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di dua bidang itu paling tidak itu berapa persen? Sehingga itu menjadi PR beratnya pemerintah saat ini. Misalnya untuk tingkat kepuasan untuk mengurangi pengangguran saja terendah ini di kisaran 20-an persen. 20%. 20-an persen. 33% dari populasi merasa tidak puas dan kinerja pemerintah di bidang itu. Tapi di 42% mengatakan oke, lumayan, tidak terlalu jelek, tidak terlalu baik juga. Dan ini tidak terlalu banyak perubahan. Itu artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan Pak Marolop tadi di Jakarta 5% itu memang cukup untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi pengungkit ekonomi taraf hidup masyarakat, pengurangi penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Butuh lebih dari itu. Kalau kita bicara butuh lebih dari itu, bukan hanya butuh usahanya, tapi juga butuh waktu artinya kan? Butuh waktu. Artinya kalau kita bicara Oktober nanti ini sudah 3 tahun. Apakah kita memang masih, artinya gini, apakah waktu 3 tahun ini sudah menjadi waktu yang cukup bagi kita untuk menilai bahwa bukan lagi kita memberikan kepercayaan, tapi kita sudah bisa melihat hasil dari kinerjanya, atau memang pantas untuk kita berikan waktu lebih panjang kepada Jokowi untuk membuktikan apa yang saat ini diharapkan oleh masyarakat? Harapan publik itu bisa dua sumber. Yang pertama dari harapan real kehidupan sehari-harinya ingin lebih baik. Yang kedua harapan yang diciptakan oleh standar kemajuan peradaban pembangunan kita seperti apa. Kalau pemenuhan ekspektasi publik itu sebetulnya sangat simpel. Dia ingin mendapatkan akses pada pendidikan yang terjangkau, kesehatan, akses terhadap kebutuhan pokok, kesehatan dan mungkin pekerjaan. Dengan meskipun upahnya secara komparatif regional mungkin tidak terlalu tinggi. Nah, artinya itu kebutuhan yang sangat basic, basic need. Nah, yang sedang dilakukan saat ini memang pemerintah kelihatan betul memang ingin memenuhi yang basic need ini. Dan ketika bisa memenuhi sebagian besar dari ekspektasi dasar itu, maka kepuasan pada pemerintah naik karena populasi yang membutuhkan basic need ini cukup besar. Tetapi tidak cukup untuk menempatkan Indonesia menjadi negara yang terhormat di G20 misalnya, atau meningkatkan GDP kita jadi lebih baik, misalnya setara lah dengan negara-negara yang berpenduduk mayoritas lain, seperti misalnya mendekati India atau Afrika Selatan. Itu membutuhkan ekspektasi publik yang lebih tinggi lagi bahwa peradaban Indonesia ini bisa jauh lebih tinggi daripada saat ini. Penghasilan rata-rata UMR misalnya tidak lagi hanya di kisaran tertingginya 3 juta sekian misalnya, mungkin harus lebih dari itu. Karena untuk penduduk di Jakarta saja dengan UMR sekian itu dianggap tertinggi secara nasional, nggak bisa eligible untuk mendapatkan DP rumah 0% itu kan, kira-kira gitu kan. Artinya kita nggak bahas panjang ke sana. Nggak bisa. Tapi intinya adalah kepercayaan meningkat, kinerja sebagian juga dinilai bagus gitu, tapi jelas pemerintah harus betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Masih ada banyak PR, terutama soal pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Penciptaan lapangan kerja. Saya kira kalau kita mengukur Oktober sebagai milestone kita 3 tahun, menurut saya progres yang sudah dibuat itu melebihi ekspektasi awal ketika awal pemilihan presiden. Dan itu sebabnya kita selalu monitor bagaimana perubahan
pencapaian pemerintah, kinerja pemerintah ini, dan kelihatan terus meningkat. Artinya masyarakat dan kita juga di media dan opinion maker juga harus realistis memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, juga memberikan janji-janji harapan kepada publik. Baik. Yang mana yang realistis untuk bisa dicapai lewat pemerintahan periode saat ini, dan mana lagi yang masih mungkin. Yang paling penting adalah melihat trennya. Apakah trennya sudah mengarah pada perbaikan yang sustainable, atau justru mengalami kemunduran yang sistematis? Singkat saja dengan satu kalimat mungkin, apakah memang sudah ke sana? Sudah sustainable? Saya kira kalau lihat dari tren secara keseluruhan, pemerintah menunjukkan arah yang membawa pembangunan sosial ekonomi dan politik kita ke arah yang lebih baik, lebih tinggi, dan sustainable. Terima kasih Kang Sirojudin sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.